Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang proyek yang sudah kami kerjakan, yakni programming project yang dalam hal searching dan sorting algoritma di bahasa C++. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Ahmad Fairuz Abadi, NRP 509011148 dari program kelas D. Selanjutnya ada teman saya, Indra Rivian Putra, NRP 500-920-1149 dari Prokom kelas A. Lalu selanjutnya ada Reva Fahrian Data Menggala dari Program C dengan NRP 500-920-1147. Untuk selanjutnya, capaian pembelajaran dalam tugas proyek ini adalah mahasiswa dapat menerapkan searching dan sorting algoritma dalam bahasa pemrograman C++ dalam persoalan penyelesaian dan permasalahan. Nah, untuk ini adalah persoalan pertama dari proyek ini. Buatlah program untuk menginputkan jumlah bilangan bulat, misalnya n, kemudian menampilkan bilangan yang sudah diinputkan dalam keadaan terurut secara descending. Algoritma yang digunakan adalah bubble sort. Nah, berikut dari apa yang kita cari dalam proyek nomor 1 ini. Pertama, tentunya algoritma dan flowchart, lalu script C++ dan hasil running. Saya di sini akan menjelaskan dengan flowchart dan algoritma. Masalah pertama. Nah, berikut adalah flowchart yang kami kerjakan. Lalu algoritmanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, program dimulai dengan jumlah data yang diinginkan itu diinputkan ke dalam program. Selanjutnya, beberapa angka dimasukkan ke dalam program secara acak, sesuai dengan jumlah data yang diinputkan yang pada pertama tadi. Untuk selanjutnya, beberapa angka yang sudah diinput akan diurutkan oleh program dari terbesar ke yang terkecil atau descending. Dan itu cara membandingkannya antara membandingkan data satu dengan data lainnya, yaitu satu persatu. Untuk output yang dihasilkan dari program ini adalah urutan beberapa angka dari yang terbesar ke yang terkecil sesuai dengan data yang diinput sebelumnya. Nah, selanjutnya program selesai. Untuk script C++ dan hasil running akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Fahrian dengan NRP 500-920-1147 dari pemrograman komputer kelas C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang script program di nomor 1. Yang pertama ada void. Void ini disebut sebagai fungsi prosedur, di mana fungsi ini tidak mengembalikan nilai keluaran atau return output yang didapat dari hasil proses tersebut. Jadi itulah kenapa fungsi ini disebut void atau secara harfiah berarti kosong. Kemudian ada fungsi swap, yaitu adalah fungsi yang digunakan untuk menukarkan dua buah nilai. Kemudian ada fungsi bubble sort, yaitu adalah salah satu algoritma pengurutan di mana melakukan penukaran data dengan sebelahnya secara berulang-ulang sampai semua terurut dengan benar. Dan ini adalah print datanya, void print array ini. Kemudian lanjut slide selanjutnya. Kemudian kita masukkan banyak data yang diinginkan. Misalnya kita mau menginput 3 data, berarti nanti akan muncul 3 data. 3 data yang harus diinput. Kemudian kita ada masukkan angka, kita bebas angkanya berapa. Kemudian setelah angka dimasukkan, akan muncul data yang belum terurut dan data setelah terurut. Kemudian apabila kita memasukkan nilai angka datanya sama dengan 0, maka akan muncul peringatan bahwa mohon masukkan banyak data lebih dari 0. Kemudian kalau kita juga mengisi angka di data tersebut dengan angka kurang dari 0 atau huruf, maka akan muncul peringatan juga yang bertuliskan bahwa mohon masukkan angka lebih dari 0. Dan berikut adalah hasil percobaannya. Jika misalnya kita masukkan 4 data, maka akan muncul banyak masukan angka ini sebanyak 4 kali, dan akhirnya kita input angka-angkanya. Dan ini adalah data yang belum terurut secara descending, dan ini adalah data yang terurut. Jadi terurutnya itu dari besar ke kecil gitu. Kemudian apabila kita memasukkan banyak data, masukkan data dengan 0, maka kita akan muncul peringatan ini, mohon masukkan banyak data lebih dari 0. Dan apabila kita mengisi mohon masukkan banyak data sebanyak -1 atau huruf, maka
akan muncul peringatan pula, mohon masukkan angka lebih dari 0. Baik, untuk selanjutnya tugas proyek yang nomor 2 adalah tulis program untuk mengurutkan data. Untuk mengurutkan dan mencari data dengan keyword NRP terhadap data mahasiswa yang setiap recordnya terdiri dari field NRP 10 karakter, nama 25 karakter, dan IPK. Data diurutkan dengan descending berdasarkan NRP, digunakan struktur data array of struct, dan algoritma insertion sort. Pertama-tama, program minta input jumlah mahasiswa yang akan diinputkan. Kemudian baru menginputkan data mahasiswa, dan kemudian menampilkan data mahasiswa tersebut dalam keadaan urut secara descending. Nah, berikut adalah koreksi penugasannya. Yang pertama tentunya algoritma dan flowchart. Selanjutnya script C++ atau source code. Untuk selanjutnya adalah hasil running. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dan algoritma pada proyek yang nomor 2 ini. Untuk flowchart-nya adalah sebagai berikut. Dengan start, input jumlah mahasiswa, sebagai berikut. Nah, untuk dari algoritmanya, saya pertama program dimulai dengan jumlah mahasiswa yang diinginkan, diinputkan ke program. Jadi kita misal menginginkan 3 atau beberapa mahasiswa, kita menginputkan sesuai keinginan kita. Lalu NRP, nama, dan IPK mahasiswa diinputkan ke program mahasiswa. Sejumlah mahasiswa yang diinputkan sebelumnya. Jadi misal kita input 3 mahasiswa, jadi masing-masing mahasiswa kita input. Jadi 3 mahasiswa tersebut kita input NRP, nama, dan juga IPK. Lalu data yang telah didapat diubah menjadi data binary. Data tersebut diurutkan oleh program dengan descending dari NRP terbesar ke yang terkecil. Lalu diinputkan NRP mahasiswa yang ingin dicari datanya. Misal orang kedua NRP-nya berapa, kita harus mengetahui NRP yang kita input sebelumnya. Lalu setelah kita ketik NRP-nya, akan menghasilkan output dari program ini adalah menampilkan data dari mahasiswa tersebut antara NRP, nama, dan IPK dari sebelumnya. Lalu data tersebut, dari data ini program selesai. Untuk script atau source code C++ dan hasil running akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan jawaban source code dari nomor 2. Nah, ya ini nomor 2 ini dari soal diminta untuk menulis program untuk mengurutkan dan mencari data dengan variabel nama, NRP, dan IPK. Yang nantinya setelah dimasukkan NRP ini, nanti dia akan mengurutkan berdasarkan nilai NRP dan juga diurutkan secara descending. Di source code ini kita dapat melihat di sini ada struct. Structnya ini kumpulannya variabelnya itu ada NRP, nama, sama IPK, terus integer, terus ada if stream, yaitu nanti bakal membaca file atau membaca cara yang sudah kita masukkan tadi, ada nama, NRP, sama IPK. Yang off stream ini dia nanti akan menuliskan dari filenya. Juga ada integer, nanti ini nanti di layar ini akan keluar tulisan input jumlah mahasiswa, itu nanti kita masukkan terserah bilangan bulat, kita masukkan. Itu nanti misal 3 berarti kita harus misal kita masukkan input jumlah mahasiswanya 3, berarti kita harus mengisi 3 nama, 3 NRP, dan 3 IPK. Selanjutnya ini ada for, ada while, pengulangan dari cara yang tadi. Ketika struct yang satu, kumpulan variabel yang satu tadi sudah selesai, kita akan dilanjutkan untuk mengisi dari struct yang kedua. Begitu juga seterusnya, tergantung berapa kita menginput jumlah mahasiswa. Jadi keluarnya ini cout-nya mahasiswa, NRP, nama, IPK, diulang-ulang terus sebanyak kita memasukkan input berapa jumlah mahasiswa. Nah, ini nanti keluar data sesuai dengan NRP yang kita cari.
dan akan terurut secara descending. Ya, di sini akan saya run dari program soal nomor 2 tadi. Nah, di sini disuruh memasukkan jumlah input mahasiswa. Nah, ini setiap mahasiswa akan dimintai data berupa NRP, nama, dan IPK. Sesuai dengan struct yang sudah ada. Misal kita masukkan 3 mahasiswa dengan anggotanya, anggota dari kelompok saya. Dengan contoh IPK 4. Mahasiswa kedua 5,1. Di sini saya masukkannya tidak urut, NRP-nya tidak urut. IPK mahasiswa yang terakhir sudah ada tiga mahasiswa di sini dengan setiap variabelnya NRP, nama, IPK. Sekali lagi kita enter. Nah, di sini akan terdaftar ke mahasiswa. Dan ketika kita cari NRP, misal kita mencari Ahmad Fairuz, masukkan NRP, dia akan menunjukkan data dari Ahmad Fairuz sendiri. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.